Oke, welcome weekly analysis teman-teman. Ya, seminggu lalu kita sudah melihat market yang begitu kurang bergairah. Ini analisa kita minggu lalu. Oke, kita punya gold. Sebenarnya harapan utama saya mau sell teman-teman. Saya mau sell di area supply ini. Tapi yang terjadi itu tidak sampai. Ya, supply ini yang saya kasih tanda panah nggak sampai. Lalu saya ada kasih tanda change of character ya teman-teman. Ini break, dia sempat turun naik lagi tapi nggak kuat ke atas karena akhirnya si low ini dipecah, diciptakan range ke bawah. Oke, dan kemarin saya ke grup bilang bahwa minggu ini sudah plannya sudah, karena dua kali plan itu time frame kecil 15 dan M5 itu semua berakhir SL. Dan saya bilang karena dua kali stop loss dari plan yang saya share, lebih baik saya kasih plan lagi minggu depan. Ya, karena saya sendiri menjaga emosi dan mengendalikan diri saya pribadi untuk gak entry lagi daripada kebawa emosi. Penting banget sistem itu dibangun dan dibentuk. Kita kasih syarat-syarat ke diri kita sendiri biar nggak over trade, nggak terlalu banyak trade. Ya, itu menurut saya yang selama ini saya jalankan dan bekerja itu. Karena trading tanpa pengendalian diri pun akan makin runyam. Selain itu, minggu lalu kita punya Bitcoin, tapi berakhir dengan SL plus Bitcoin saya, ya. Lalu US Oil, saya masih cari target arah harga atas ini sih. Cuman ini belum mau naik lagi. Dia cenderung turun ya, turun ke bawah. Lalu US Index seperti dia mau naik nih teman-teman. US Index mau naik. Harusnya kalau US Index naik, goldnya turun. Nah itu kita bisa lihat. Oke, saya mau info dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mendalami price action smart money concept, bisa ikut kelasnya kita batch 31. Ya, kita mulai mungkin tanggal 15 atau 19 bulan Juni kalau nggak ada halangan. Untuk keterangan lebih lanjut teman-teman silahkan tanya ke admin. Ya, oke teman-teman, sudah saya info ya. Nah, sekarang kita mulai dari gold. Nah, ini analisa kita kemarin. Oke, analisa kita kemarin saya mau hapus dulu aja. Des, kita ke weekly. Nah, weekly-nya closing dengan merah lagi. Merah lagi teman-teman. Jadi potensial untuk dia turun itu makin nampak dari resisten di atas. Ya, 4885 di atas, di bawah ada 4106. Oke, ini weekly. Prediksi saya ini turun teman-teman. Prediksi saya ini turun secara weekly. 4106. Oke, daily. Nah, kita petakan secara daily ya. Daily-nya selama kita lihat beberapa waktu dia nggak banyak bergerak ini teman-teman ya. Sebenarnya price ini tertahan oleh demand. Ini demand. Tapi demand ini sudah dites. Satu, ini dites lagi. Dan kecenderungannya memang dia mau turun. Support ini di break. Support ini di break. Ya, analisa yang saya kasih minggu lalu, kalau kita lihat dengan clear, dia menuju ke next demand berikutnya. Seharusnya teman-teman. Cuma terlalu banyak gocekan minggu ini. Ya, terlalu banyak gocekan. Oke. Nah, kita kembali ke chart yang di sini.
Dalam demand ini ada demand lagi yang lebih compact, yang lebih detail, seperti demand minggu lalu. Mungkin arahnya di sini. Ya, kita ambil gambaran kasarnya dulu. Oke, nah, saya ambil bodinya di sini. Ini teman-teman. Oke, sudah ketemu 4384. 43 ya area itu 4399 sampai 4384 sebelah kiri jauh ya teman-teman. At least targetnya ke bawah dia di sana. Dan berarti kalau kita lihat movement si gold ini gini, awalnya naik ya teman-teman, turun, naik lagi, break. Nah, oke. Jadi dari sini ini ada change of karakter, perubahan karakter dari si gold itu sendiri. Yang tadinya uptrend jadi potentially downtrend. High, low, high, lower low, lower high, lower low di sini sudah nampak. Hmm. Tinggal pertanyaan satu, dia mau koreksi atau lanjut impulsif. Sebenarnya saya lebih happy kalau dia bisa impulsif dulu, langsung ke demand ini. Ya teman-teman. Saya lebih happy kalau dia bisa lanjut ke demand ini. At least setelah impulsifnya selesai, baru nanti dia koreksi. Lanjut lagi impulsif. Pengennya saya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sama market nanti. Nah, ini view dari 4 jam. Ya, view dari 4 jam. Berarti intinya kita pantau di sini. Karena dia masih konsolidasi di area tersebut. Oke. Dari H4 saya coba turunin ke H1. Ya teman-teman. H1 ini strukturnya seperti ini. Ini saya kasih warna merah. Oke. Ya. Nah, ini strukturnya. Kelihatan ya teman-teman. Dan ini ada break. Nah, ini jadi juga sih trading range. Kan begitu. Dan ini sideway di dalam trading range. Berarti teman-teman, ini impulsif. Punya A satu. Ini pun impulsif lagi. Berarti pergerakan banyak ini, dia bolak-balik ini masih pergerakan koreksi. Nah, ini koreksinya sebelumnya. Koreksinya sebelumnya. Nah, clear ya teman-teman. Seharusnya yang saya pikir ini akan lanjut begini. Selesainya di demand ini. Menurut saya. Karena di atas ini ya teman-teman. Ini dia tertahan oleh area, bukan tertahan sih. Masih ada di area premiumnya. Dari trading range ini ke bawah. Masih ada area premium. Tapi teman-teman, masih ada satu zone supply yang belum ke trigger di atas. Ini ya. Dan supply lagi atas ini. Di luar range. Nah, jadi kalau saya mau cari sell, ini area sellnya yang saya kasih. Oke, ini area sell. Pantau
sel. Area pantau untuk sel. Jadi ada dua zone. Ini dan itu. Nah, berarti kalau dia turun langsung mengikuti pola ini dia ikut pola H1. Tapi kalau ternyata dia dari sini koreksi besar ya teman-teman, berarti dia ikut polanya H4. Karena kan ada dua range. Oke. Range H4 dan range H1. Kalau area supply-supply ini break, mungkin dia akan kembali dulu ke H4. Tapi kalau dia secara H1 sudah nurut sama supply-supply H1, ya dia akan ikut polanya H1. Oke. Dan pada intinya di H1 ini masih ada supply yang tersisa ya teman-teman. Ini liquidity-nya. Tapi kalau diambil supply yang atas, berarti liquidity-nya adalah si ini. Ya. Cuman masalahnya gold itu nggak terlalu agresif kayak kemarin-kemarin. Kayak nggak kayak Desember dan awal tahun lalu. Oke. Dan ini kan sekarang kondisinya dia cenderung mengkerucut. Ini saya hapus dulu garis bantunya ya. Ini mengkerucut nih lagian. Oke. Nah, ada ledakan nanti. Nggak tahu ledakan di mana. Jadi untuk area supply yang saya pantau ada di sana. Area demand yang saya pantau ada di sini. Saya coba cari dulu demandnya yang oke. Saya hapus. Oke, ini. Jaga satu itu. Sudah ke trigger. Sudah keambil sepertinya. Jadi harus hati-hati di demand tersebut. Nah yang perlu perhatikan ini tadi. Kalau dia jebol supply-supply H1, berarti dia akan koreksi H4. Ya teman-teman. Jika break supply H1 ada dua, ya, dia akan koreksi H4. Jika gold ikut atau merespon supply H1, ya teman-teman. Jadi kemungkinan pola downtrend H1 yang terjadi. Ingat, ini H4, ini H1. H1 tadi warnanya biru. Oke. Ada dua range, H4 dan H1. Kalau H4, nanti kita bicara supply di ujung atas ini. Price di berapa? Ini dia. 4684. Cuman nggak ngerti saya. Apakah sampai ke sana mampu atau enggak? Saya nggak ngerti. Kalau dari A1, di atas ini masih ada supply lagi. Nah, oke. Jadi ada beberapa supply yang bisa dipantau. Tapi yang paling dekat ini sama ini. Ya teman-teman. Minggu depan mungkin saya fokus ke plan time frame-nya agak gede aja. Karena time frame kecil kemarin terlalu banyak kena sweep ya teman-teman. Jadi kita coba lihat dipantau di market yang lebih besar saja. Oke, jadi saya sudah kasih info di mana area pantau supply-nya 4574 dan 4607
lalu demandnya di 4378. Ini biar kelihatan ya, 4378. Saya rapihkan dulu. Oke, ini target, ini potensi kenaikan harga ada di level tersebut. Nanti saya akan post di TradingView. Lalu dari US Oil, teman-teman, ya, yang kemarin harapannya dia ada break dan lanjut ke atas, ternyata tidak jadi. Ya, dia kembali ke bawah. Ini coba kita clean up dulu. Pola, oke, ini harusnya kan begini ya teman-teman. Harusnya, tapi ternyata tidak harus. Demon, ternyata lemas. H ini nggak jadi di broken. Ya, price-nya di berapa? Nah, oke, saya besarin lagi. Apakah minyak akan menyentuh next demon ini yang belum di break? Kalau dia nggak kuat, kalau dia kuat ternyata ya dia akan lanjut ke dua support ini, 7948 atau 7676. Ah, angka bagus. Oke, harapannya dia bisa ke level tersebut. Nggak lurus gini juga teman-teman. Mungkin begini. Nah, untuk oil, ya, DXY, saya masih berkeyakinan ini DXY naik. Jadi plan ini masih saya keep. Ini masih naik. Ya teman-teman, DXY. Lalu Bitcoin. Bitcoin asal plus juga teman-teman. Bitcoin asal plus. Ini saya hapus dulu. Dari daily dia sudah mentok di supply. Ya, dia sudah mentok di supply. Nah, ini kan higher low terakhir dari struktur kecil-kecil ya. Struktur kecil-kecil ini. Oke, kelihatan ya. Ya kalau ini sampai break nanti teman-teman. Ya kita cari sell nanti. Sell areanya mungkin di sini. Untuk Bitcoin. Des, gede. Tapi harus break dulu. Break dulu, cari sell. Ya, price berapa yang di break? 7860. Tapi saya minta ya teman-teman yang belum biasa trading Bitcoin, dibiasakan dulu, dicoba dulu di akun kecil, sen atau demo, biar tahu karakteristiknya baru trade Bitcoin. Karena Bitcoin itu kadang-kadang agak lain. Kenapa? Karena dia spike-nya panjang. Nah, Anda harus bisa ukur stop loss-nya dengan baik juga. Karena kalau nggak hati-hati, asal terlalu dekat, kemakan asalnya kita. Ya, jadi break dulu, baru cari sell untuk Bitcoin. Berarti untuk gold sudah saya lampirkan area-area supply-nya. Ya, dua area pantau sell yang paling dekat sudah saya tuliskan juga. Oke, ini nggak perlu saya kasih panah. Ini dan ini ya. Semoga area itu bisa mental dulu price.
Lalu untuk oil, targetnya dia sementara akan turun, mengejar support-support si 4 jam ya. Oke, dia 4 ya teman-teman. Saya besarin. Area supply, gold, potensi turun, Bitcoin nunggu break, DXY masih naik. Saya yakin masih naik. Ya, plan pendeknya ini ada break, ya, ini ada demand. Berapa demandnya? Ini. Nah, ini dia. Dia melanjutkan ini. Oke, melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi cukup clear. Kalau ada kebingungan, silakan komen. Nanti saya coba jelaskan. Kalau untuk teman-teman yang masih bingung seperti kemarin di komentar minggu lalu ada bingung menggabungkan smart money konsep, coba cek playlist dulu untuk masalah smart money konsep. Playlist bingung, teman-teman bisa ikut ke kelas. Ya, nanti di sana akan dibongkar semua, diperjelas. Oke, semoga bermanfaat. See you next weekend. Sukses selalu. Semoga minggu ini diberkati.